Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimahullah. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama untuk pengajian di setiap malam Selasa ini. Salawat dan salam melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umat Islam lainnya. Ustaz Muhammad Yusuf yang kami hormati dan para jamaah yang kami hormati, sebelum masuk ke pengajian kita bersolawat dulu satu kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Untuk lebih berkahnya pengajian ini, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Dengan segala hormat kepada guru kita Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina
beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga kita seluruh umatnya, yang mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan syariat kita maupun sunnah, hingga esok yaumil qiyamah kita diberikan syafaat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta bisa bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak panjang kalam karena waktunya juga tidak panjang. Insyaallah kita lanjutkan ke makalah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kitab Masyariqul Ibad ini adalah makalah-makalah atau ucapan-ucapan atau kalamullah, ada yang bentuk firman Allah, ada yang bentuk hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berupa juga asar atau ucapan para sahabat, dan banyak pula kalimat-kalimat atau kata-kata hikmah daripada ahli ulama. Ini merupakan nasihat yang mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap manusia diberi nasihat kemudian menerima nasihat tersebut. Jangankan dalam kondisi benar, salahnya pun kadang-kadang membantah gitu. Nah, ini sifat manusia. Maka oleh karena itu kembali kepada hati. Nah, kemudian hati kita ini kita senantiasa berdoa supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri daripada kelembutan hati itu adalah menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Salah satu penerimaan adalah di mana kalau sudah dipanggil oleh Allah maka hatinya tergetar, wajilat qulubuhum. Jadi bukan hanya ayat-ayat Allah berupa Al-Quran, tapi panggilan adzan dari muadzin itu pun bagian daripada panggilan Allah, bagian daripada ayat-ayat Allah. Maka hati yang lembut, hati yang tidak keras, insya Allah akan mudah memenuhi panggilan Allah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalah rabi'ah asyarah, maqalah 14 dari maqalah yang berbangsa tiga, jadi tiga nanti 4. Ini yang ke-14. Ruya ar-rajulan min Bani Israil kharaja ila talbil ilmi. Diriwayatkan ada seorang laki-laki ini dari Bani Israil, kaum Bani Israil. Di Al-Quran itu banyak sekali diceritakan tentang Bani Israil, dan memang sangat luar biasa, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari kaum Bani Israil. Ada baiknya, banyak buruknya. Maka yang buruk-buruk ini adalah harus kita hindari, karena sejarah itu pasti akan terulang, walaupun berbeda pelakunya.
meninggalkan Bani Israil. Wa ba'atha ilaihi wa ata'ahu alaihi salam. Maka kemudian Nabi ini memanggil si pemuda tadi yang bermaksud nyantren keluar daerah. Faqala alaihi salam lahu. Maka kemudian Nabi tersebut berujar kepada laki-laki atau anak muda tadi, ya fata, inni uhizuka bi thalathi khisalin biha ilmul awwalin wal akhirin. Wahai anak muda, aku akan memberikan nasihat kepadamu. Ada 3 perkara, yang 3 perkara ini adalah ilmu awal, ilmu dari kalangan yang awal dan dari kalangan yang akhir. Ayat yakni kata kita, maksudnya apabila menguasai menjalankan 3 perkara ini cukup, tidak usah cari kemana-mana ilmu. Ya, jadi ini diamalkan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Jadi ilmu masya Allah cuma 3 hal sebetulnya. Apa yang 3 hal tersebut? Khifillah bis-sirri wal alaniyah. Ayat bihadil khifari anin nasi wa bihadil zuhuri indahu. Yang pertama, takutlah kepada Allah bis-sirri wal alaniyah, baik dalam kesendirian maupun sedang berjamaah, baik kita sendiri maupun berbarengan dengan yang lain. Bapak-bapak rahimahumullah, kalau kita mau jujur-jujuran, salat di masjid berjamaah rata-rata kiroh untuk sholat sunnah ada kenceng ya, apalagi lihat si itu aja mau, si itu aja bisa, si itu aja mampu, masa saya enggak apa-apa Pak, enggak masalah ya. Maka kemudian kita laksanakan, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Itu kalau lagi bareng-bareng. Dan kalau kita zikir bareng-bareng nih, atau kalau dalam Ramadan itu biasa tadarus berjamaah atau tilawah Quran berjamaah, maka kemudian ada giroh, ada semangat untuk bukan berlomba-lomba, nggak masalah juga berlomba-lomba dalam kebaikan, ya nggak jadi masalah. Maka kemudian kita punya semangat untuk menghatamkan Al-Quran karena berjamaah. Lain cerita tuh kalau kita sholat maghrib misalkan di rumah, sholat zuhur di rumah, sholat asar di rumah, kira-kira ada nggak yang istiqomah qobliyah dan ba'diyahnya? Ada sih, entah siapa. Ya, kalau berjamaah itu masya Allah semangatnya muncul, tapi kalau sendiri, aduh, nah ini banyak repotnya. Maka pesannya itu takutlah kepada Allah bis-sirri wal alaniyah, mau itu sendirian, mau itu bareng-bareng. Ya, jadi kalau bareng-bareng kadang-kadang kita masih karena manusia, tidak berbuat dosa karena manusia, tidak berzina karena kita ada yang kenal, tidak berzudi karena ada tetangga kita, tidak mencuri dan lain-lain sebagainya karena ada orang lain. Tapi misalkan kalau dalam sendirian kadang-kadang kita bermaksiat kepada Allah ya, dan itu pun sembunyi-sembunyi, maka orang yang akan mendapatkan kenikmatan, orang yang akan mendapatkan keselamatan adalah baik dalam kesendirian maupun sedang berjamaah, sedang bersama yang lain, maka dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujurnya kan begitu Pak. Nah begitu pula bermaksiat. Kadang-kadang kita main handphone kalau sendirian, buka macam-macam. Ya, tapi kalau lagi bareng-bareng, bukan aneh-aneh. Ini hati-hati ya, anak-anak kita ini harus dijaga, dikontrol dari menggunakan handphone karena semuanya ada di sana. Walhamdulillah. Dan kalau kita mau merasakan sekarang, kita kadang-kadang soleh kalau lagi bareng-bareng. Tapi kalau sedang sendiri, masya Allah, kita ketemu orang lain itu ramah, tapi kadang-kadang ketemu yang di rumah galak. Nah ini kan jadi dilema. Padahal harusnya sama. Mau itu sendiri, mau bersama orang yang memang tiap hari ketemu, maupun dengan orang yang baru ketemu, atau sedang bersama-sama dan sendiri itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa amsiki lisanaka 'alal khalqi la tadhkurhum illa bi khairin. Yang kedua, hendaklah kau bisa menjaga lisanmu daripada makhluk Allah. Jangan engkau berujar kecuali kebaikan. Nah ini yang hadis juga sangat jelas. Maka yang yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan
Tapi jari jemari kita ini kadang-kadang suka komentar postingan orang lain, entah itu postingan pribadi maupun postingan itu. Masya Allah, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Kadang-kadang kita nggak sadar bikin postingan itu ada maksud nyindir, ada nggak maksud nyindir, tapi ada orang lain yang tersindir. Ya. Maka nggak usah protes juga kalau ada orang lain yang nggak pernah pasang status. Salah satunya adalah menghindari, karena lisan ini, masya Allah, lidah itu tidak bergerak, maka sangat mudah untuk berucap. Maka kemudian di dalam Al-Quran itu diancam kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa yang sangat besar membunuh Allah. Orang yang berucap tapi tidak melakukan. Maka sangatlah wajar kemudian di yaumil qiyamah itu lisan ini akan dikunci oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu sudah kita baca dalam surat Yasin. Hari di mana lisan ini dikunci, hari lisan ini ditutup, ia tidak akan bicara. Kenapa lisan ditutup? Kenapa lisan dikunci? Karena lisan kita ini terlalu banyak berdusta, karena lisan kita ini terlalu banyak berbohong, karena lisan kita ini mungkin ada janji-janji yang belum ditepati, baik itu sengaja maupun tidak disengaja, atau memang janji ini janji palsu hanya untuk penipuan belaka. Maka hadirin rahimakumullah, dalam ihsan kita, karena rukun agama itu ada 3, Islam, iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu lebih kemudian aplikasinya di thariqah, dunia tasawuf. Ada sesi ujlah, ada sesi menghindari halayak banyak. Bukan berarti kemudian kita harus naik ke gunung kemudian hidup sendirian, tidak seperti itu. Tapi kita ngerem atau mengurangi bergaul, banyak bergaul, ya, apalagi bukan dengan orang-orang soleh. Tapi kalau berkumpulnya dengan orang-orang baik, berkumpulnya dengan orang-orang soleh, itu memang diajarkan di dalam agama kita. Kenapa kita harus menahan untuk tidak terlalu banyak bergaul? Karena lisan ini sangat mudah. Kalau sudah laki-laki itu kan gampang Pak. Kalau kita lagi nongkrong sendirian Pak, lagi seolah-olah ngomong itu ada yang nyamperin aja itu. Ya ada yang nanya. Kayak orang bawa motor Vespa kalau mogok itu antara motor Vespa itu biasanya rekor. Nah itu mudah sekali. Ngobrol. Akhirnya kalian itu dari sebagainya. Apalagi kalau banyak. Padahal selepas pengajian, akhirnya kadang-kadang gibah juga jadi bahan gibah. Ya, gibah, kita tahu itu gibah, tapi kemudian kita gibahkan juga, jadi kuadrat itu gibahnya. Insya Allah, lisan Pak, Insya Allah. Maka disarankan oleh Nabi ini kepada pemuda tadi untuk kalaupun bertutur, kalaupun berucap, maka ucapkanlah kebaikan. Insya Allah. Maka mudah-mudahan kalau kumpulnya kayak gini nih, saya kumpul orang-orang soleh, jamaah masjid Jami'ul Barokah, yang mudah-mudahan saya tambah keberkahan daripada para masyayikh. Yang ketiga, wandur khubzan alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Yang ketiga, perhatikan roti yang akan kau makan. Pesannya yang ketiga, perhatikan roti yang akan kau makan. Hatta yakuna minal halal, sampai kemudian kita yakini roti yang akan kita makan itu adalah roti yang halal. Masya Allah. Bapak-bapak rahimahumullah, makanan dan minuman haram itu ya akan tumbuh menjadi daging atau jadi darah dan daging itu Allah ancam melalui lisannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihilangkan dengan api neraka. Maka kalau kita mau jujur-jujuran Pak, banyak makanan minuman yang kita sendiri nggak tahu itu betul halal atau haram. Hatta yang halal saja masih ngomong
abu-abu, maka kata baginda Nabi hindari. Sekarang ini lagi ramai sertifikasi halal, baik makanan dan minuman. Kita ambil sisi positifnya Pak, bahwa mayoritas kita ini muslim, negara besar dengan jumlah mayoritas Islam. Maka kita butuh sebetulnya apa yang kita makan dan kita minum yang kita beli itu betul-betul halal. Maka oleh karena itu pemerintah salah satunya menjawab hal itu. Bapak-bapak, kalau kita mau jujur Pak, datang ke rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas, itu masih sedikit yang punya sertifikat halal. Karena memang dari pemotongnya sendiri harus bersertifikat halal, punya sertifikat halal. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, kalau Bapak mau survei silakan. Matinya ayam itu, saya bukan berarti kemudian Bapak jangan beli lagi ayam matinya. Nanti saya diomelin para pengusaha ayam, repot ujung-ujungnya. Matinya ayam itu kadang-kadang bukan hasil sembelihan, dipotong masih gerak, bukan gerak yang tanpa ruh. Kan ada daging itu kadang-kadang kalau dari potong itu ada gerak-geraknya. Ini masih bergerak, masih hidup, dimasukkan ke air panas. Maka matinya itu bukan karena potongan, tapi karena masuk air panas. Dan kadang-kadang cara potongnya juga dicolok, cara menyembelihnya pun dicolok. Ini yang agak-agak repot nih karena diunggas. Nah sehingga Masya Allah, bukan berarti kita harus uzon ya, di agama kita dalam bahasa fikih selama yang motongnya orang Islam, meskipun dia tidak baca bismillah sah-sah saja, cuman kurang afdal. Hanya kalau lagi motong itu jangan baca bismillah utuh, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada ar-Rahman ar-Rahim saat pemotongan, tidak ada kasih sayang, ya, kasih dan sayang saat pemotongan. Maka kalimatnya bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, maka kemudian, nah ini banyak nih yang disertifikasi, cuman sayangnya yang mengajukan sertifikasi halal itu rata-rata makanan dan minuman yang kita sangat yakin halalnya. Kadang-kadang gorengan, buras, ya, yang kan mungkaran itu kan, yang itu udah yakin lah kalau itu apa. Tapi kan masalahnya kemudian bagaimana kalau produk itu diproduksi oleh pengusaha non-muslim, ya kan? Maka kehalalannya ini penting diperhatikan. Maka sekarang sudah bermunculan ya produk-produk UMKM itu yang punya label halal. Dan memang pemerintah tadinya menargetkan di Oktober 2024 itu wajib halal, tapi diperpanjang sampai 2026. Kemungkinan sih karena UMKM terlalu banyak, kemudian juga petugasnya juga kurang. Ini bapak-bapak rahimahullah, bagaimana kita harus memperhatikan sedetail mungkin. Yang kita akan sangat luar biasa bingung adalah orang yang punya, mereka sudah kaya raya, tapi masih juga serakah, punya jabatan, punya kehidupan, sudah punya penghasilan, jelas-jelas penghasilan yang besar, tetap aja nyari proyek. Dan kadang-kadang menauzubillah kita tidak dia pikirkan apakah ini halal atau haram. Sehingga kemudian bagaimana kita ini negara besar, negara kaya, mohon maaf, korupsinya juga tinggi. Karena memang banyak uangnya. Dan ini nggak selesai-selesai seolah-olah. Ya. Bukan berarti apa-apa. Nggak semua yang harus pemerintah itu begitu, tidak, banyak yang salah, banyak yang baik, banyak yang jujur. Tapi gara-gara nilai sedikit rusak susu belakang. Sekarang kan Susdiman sudah sampai di atas 300 triliun ya, Insya Allah. Itu kalau dibagi orang Cianjur jadi orang kaya semua itu. Jadi muzaki semua. Tapi memang begitulah faktanya. Kita tinggal mendoakan mudah-mudahan hatinya dibukakan oleh Allah, diberikan hidayah supaya sayang sama keluarga, sama masyarakat yang dipimpin.
Nah, jadi yang ketiga ini disuruh memperhatikan apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita, baik makanan maupun minuman. Barangnya halal, jelas-jelas ada label halal. Tapi kalau cara memperolehnya haram, itu jadi haram. Maka dalam keharaman itu kan ada dua, ada haram lidati, ada haram disifat. Kalau haram lidati, jelas-jelas seperti daging babi, ya daging anjing, atau daging yang disembeli tidak secara syar'i, bukan karena Allah, tidak menyebut nama Allah. Kalau yang sebenarnya misalkan motong kerbau untuk persembahan, ya untuk persembahan, entah itu dilarung dan lain sebagainya. Nah ini hati-hati. Maka itu tidak halal. Begitu pula hewan yang mati, daging yang dikonsumsi, ya disebutlah bangkai. Atau disembeli, tapi penyembelihannya tidak sempurna, itu juga bangkai. Sama-sama haramnya. Kalau daging babi dan daging anjing sudah jelas. Kalau misalkan karena sebab pemotongannya, ya berarti itu ada sebabnya, tetap sama-sama haram, sama-sama tidak diperbolehkan. Maka dulu itu sampai sekarang juga masih ramai direm, ya hewan yang mati mengarem, atau misalkan dicampur, atau misalkan sampai gelondongan dan lain sebagainya. Ini hati-hati apalagi menjelang pelaksanaan Idul Kurban, Idul Adha. Ya, jadi harus betul-betul sapi yang dikurbankan ini, apalagi ada kepanitiaan, ya dicek entah itu kesehatannya, ya entah itu cek orang Sunda memancing apa rencana secara umum memenuhi persyaratan atau tidak. Ini Pak, ya. Jadi kalau kita mau jujur-jujuran, masya Allah, sehingga orang tua kita dulu itu sangat jarang Pak kalau makan di warteg, sangat jarang. Mereka lebih senang makan di rumah. Dan kalaupun mau makan daging ayam, itu memang hasil peliharaannya. Jadi motong sendiri. Itu orang tua kita dulu tuh. Kalau kita kan memang zamannya memang zaman instan. Segala sesuatu itu tinggal beli saja selesai. Mudah, mudah. Maka harus betul-betul berhati-hati. Nah, minimal ya ada label halalnya. Nah dari hal tersebut, ya. Jadi yang pertama takut kepada Allah di waktu sendiri maupun di waktu bersama-sama. Kemudian menjaga lisan, tidak sembarangan berucap kecuali ucapan yang baik-baik. Dan ilmu yang ketiga adalah menjaga asupan, baik itu berupa makanan maupun minuman, itu harus betul-betul halal. Nah, setelah itu disampaikan pantana al-fata anil khuruj, maka kemudian anak muda tersebut tidak jadi keluar kampung untuk taklim dari pesantren. Ya, jadi dengan tiga hal itu pun ya sudah mencakup. Bagaimana nanti kita tidak akan pernah meninggalkan sholat? Bagaimana kita tidak akan meninggalkan puasa? Bagaimana kalau kita kaya raya kita tidak akan lupa untuk berzakat? Kenapa? Tadi takut kepada Allah baik sendiri maupun bersama-sama. Jadi ibadahnya akan terjaga karena ketakutan kita kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan takut sama yang ngasih hutang, yang nagih hutang. Kalau nagih hutang kita takut. Tapi kalau takutnya kepada Allah, jangan menjauh, tapi harus semakin mendekat. Itulah bedanya. Ya, kemudian juga kalau bicara tentang kemanusiaan, maka orang yang berkata-kata baik, ya berbudi pekerti baik, akhlak yang baik, insya Allah juga akan disebut orang baik oleh sekitarnya, meskipun niatannya bukan ingin disebut orang baik, tapi Allah akan mengangkat derajatnya jadi baik di pandangan Allah, baik di pandangan manusia. Dan yang terakhir ini adalah menjaga dirinya dari perkara yang haram, sehingga dia berupaya sedemikian rupa untuk apa yang masuk baik makanan maupun minuman itu adalah perkara yang halal. Cuma seputaran itu saja. Masya Allah. Ada hal yang termaktub atau yang kita ambil hikmah dari hal ini di samping tiga hal tersebut. Jadi kalau dulu anak mau nyantren itu dihantarkan oleh guru ngajinya. Nah, ini juga sama sebetulnya.
dari kisah ini. Kalau sekarang kan enggak, milih pesantren orang tuanya kan gitu ya, masukin anak ke pesantrennya gimana orang tuanya, kadang-kadang pilihan anaknya. Kalau dulu tuh enggak. Kalau nyantren tuh nanya dulu sama guru alif-alifannya. Ya, kira-kira nih anak mau nyantren kira-kira kemana? Nanti dikasih tuh pilihan-pilihan. Nah, kemudian silaturahmi, jangan bahasa survei pak ke pesantren mah. Emangnya bisnis tanah. Ya, silaturahmi ke pesantren tuh. Ya, kalau misalkan anaknya cocok, balik lagi ke guru ngaji di kampungnya. Kira-kira punya waktunya kapan nganterin anaknya ke pondok. Nah, saat nanti serah terima orang tua dengan mudir atau pemilik atau pengasuh pesantrennya itu disaksikan oleh dia awal. Maka keberkahan ilmunya beda. Kalau sekarang kan enggak semua boy, kadang-kadang yang gimana aja, berangkat aja. Ujung-ujungnya ada masalah di pesantren, akhirnya balik lagi ke guru asal. Ya guru asalnya senyum-senyum saja pak. Ya, ini kadang-kadang adabnya begitu. Wal maqalah khamisata asyarata, maqalah yang ke-15. Ruya anna rajulan min Bani Israil jama'a tamanina tabutan. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israil juga yang mengumpulkan 80 kitab, 80 tabut. Tabut itu suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kitabnya kan Taurat, kalau istilah sekarang lebih terkenal dengan Torah. Itu kalau di Yahudi itu perjanjian lama, kalau di Kristen itu nanti akan menjadi perjanjian baru. Jadi mengumpulkan 80 tabut minal ilmi, dari bab ilmu, wala yanfa' bi ilmihi. Tapi setelah dikumpulkan 80 ilmu, jenis ilmu tersebut ternyata tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Ya, sama sekali tidak memberikan manfaat. Fa'allahu ta'ala ila nabiyyin an qala li hadzal jami'. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada salah satu nabi dari kalangan Bani Israil. Tadi saya kembali bahwa nabi yang diutus oleh Allah itu ya ada 124.000. Ya, jadi saking banyaknya Pak, saking banyaknya. Nah, jadi tidak usah diketahui lah namanya, terlalu ribet nanti. Ya, repot kita ngapalnya. Nah, nabinya ini kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Anqala li hadzal jami' untuk menyampaikan kepada si pemuda yang mengumpulkan 80 tabut tadi. Lau jama'ta katsiran minal ilmi lan yanfa'aka illa an ta'mala salasata asya. Andaikan kau kumpulkan sebanyak mungkin ilmu, maka sebanyak ilmu yang kau kumpulkan tidak akan bermanfaat kecuali kau mengamalkan 3 perkara. Jadi kita taklim Pak, diperintahkan untuk banyak guru, minimal 40 guru. Minimal. Kalau Masjid Al-Barokah ada 40 ustaznya, tiap hari ganti-ganti Pak. Iya, kayaknya yang hadir hanya 1-2 orang. Bosan lagi lain. Kalau kau kumpulkan sebanyak mungkin ilmu tidak akan bermanfaat kecuali mengamalkan 3 perkara. Mana? La ta'ibud dunya. Falaisat bidalil mu'minin. Yang pertama, ilmu itu akan bermanfaat. Syarat yang pertama, jangan hubbud dunya, jangan mencintai dunia. Kerja pagi, pulang malam, capek, kadang-kadang tidak sempat silaturahmi dengan tetangga, tak sempat ke masjid, Banting tulang. ngurusin usaha dan lain sebagainya. Ya, betul sukses, betul disebut jadi orang kaya. Tapi hati-hati, falaisat bidalil mu'minin. Dunia ini bukan tempatnya orang yang beriman, bukan tempat pembalasan untuk orang yang beriman. Sekedarnya saja dunia itu sekedar apa? Sekedar kita, keluarga kita, orang-orang di bawah tanggungan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan menjadi orang kaya, bersyukur kepada Allah, maka dengan kekayaannya pun ia akan membela agama
banyak pengusaha Islam yang punya klub bola di luar negeri. Belinya juga ya kan? Kalau dia zakat 14,5%, itu baru 1-2 orang ya Pak. Itu baru 1-2 orang. Bukan berarti saya mengatakan dia tidak zakat Pak, enggak. Kalau zakat itu benar-benar ya dihitung, ya diterapkan, masya Allah, selesai Pak. Ya, Indonesia ini masya Allah. Sudahlah. Jadi jangan mencintai dunia, tapi tetap kita pun ambil bagian daripada dunia. Jangan kemudian nggak boleh cinta dunia. Akhirnya yang tadinya kerja berhenti, yang tadinya jualan berhenti, yang tadinya usaha berhenti, rumah tangganya jadi ribut gara-gara ya suruh diam terus dimasi. Nggak begitu konsepnya. Ya, bahwa dunia itu juga ada bagian dari kita. Maka kemudian dunia ini adalah majroha, tempat kita menanam. Nanti panennya itu di akhirat. Maka dunia ini bukan tempat pembalasan untuk orang yang beriman. Jangan tertipu dengan dunia. Yang kedua, wala tusahibi syayatin, wala tusahibi syaitan. Jangan berteman dengan setan. Maksudnya bi'antati'a amruhu bimukhalafati amrillahi wa rasulih. Taat kepada setan yang akhirnya kita mengabaikan perintah Allah, perintah Rasul. Iya, tidak langsung bersentuhan langsung dengan setan. Ada orang yang langsung bersentuhan dengan setan, bisa dengan cara muja dan lain sebagainya. Ada yang pun dekat-dekat dengan orang yang punya perilaku setan. Makanya pilih komunitas, pilih teman, pilih perkumpulan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita salah memilih, maka walaubillahi billahi. Itu yang kedua. Ya, jangan mendekati, jangan berteman dengan setan. Alaysa birafiqil mu'minin, karena setan itu bukan temannya orang yang beriman. Yang ketiga, wala tu'akhid ahadan falaysa bihirfatil mu'minin. Jangan pernah kita menyakiti salah satu daripada hamba-hamba Allah. Ini Pak, dulu Abu Minanas masih muncul Pak Abu Minanas ini sedikit lagi Pak. Falaysa bihirfatil mu'minin, karena menyakiti hati orang yang beriman, menyakiti orang yang beriman bukan karakter daripada orang yang beriman. Jadi hadirin